Hai, kembali lagi dengan gue Beta Kopites, fans Liverpool garis kenyal, Six Time. Kembali lagi bersama dengan Coach Arnan, yang dimana kita ngebahas tentang Liverpool yang 2 pertandingan imbang, 1 pertandingannya ampas. Amsyong ya. Aduh, itu antara, kemarin kita ngomong ya Coach ya, sebelum podcastnya. Gue minta maaf juga karena belum bisa muncul di YouTube karena sedikit ada masalah trouble akun Beta Kopites melanggar peraturan YouTube, jadi divonis nggak boleh posting selama seminggu. Jadi kemarin di podcast terakhir, kalau teman-teman nonton bisa nonton di sini, yang dimana kita ngebahas tentang striker yang jangan baik-baik amat dan kejadian akhirnya Mane tidak harusnya jatuh duluan, jatuhnya telat. Karena nggak terbiasa. Iya. Karena nggak terbiasa. Coach, kita sebelum masuk ke bahasan ini, kita ngebahas tentang pertandingan yang kemarin lawan Southampton deh. Menurut lo apa sih yang membuat Liverpool nggak bisa menang? Apakah memang karena banyak perdebatan di Twitter atau di Facebook atau di sosial media lainnya, kalau Liverpool bermain apik, nggak usah nyalain wasit gitu kan. Tapi kalau kita lihat kemarin pun ada beberapa kali pelanggaran yang menurut gua bukan harus nyalain wasit, tapi terlihat sangat berat sebelah gitu kan. Jadi 70-30 atau 60-40 karena handsball satu Gini harus terlihat. Ya, handsball saya lihat tuh handsball. Handsball. Lalu kedua itu kan wasit si Gini kan minta teriak banget tuh ke wasit dan akhirnya nggak dikasih. Iya. Lalu Mane 2 kali. Menurut lu tanggapan seperti apa Coach? Apakah memang perlu nyalain wasit atau memang Liverpoolnya bermain jelek atau seperti apa? Oke. Ya, menurut saya kalau untuk pertandingan lawan Southampton terakhir ya, itu agak beda sih penyebabnya dengan waktu kita lawan WBA dan lawan Newcastle. Kalau lawan Newcastle itu kita memang nggak ada kreativitas untuk membongkar pertahanan lawan yang memang mainnya deep ya, maksudnya bertahan gitu ya. Okay. Nah, waktu lawan Southampton ini Southampton itu kan memang walaupun mereka bisa mempertahankan keunggulan mereka, tapi sebenarnya mereka mainnya juga nggak defensive minded ya kayak WBA ataupun Newcastle Bung ya. Seperti saya bilang sih, si Hasenhuttl ini dia memang bukan tipikal permainan bertahan. Yeah. Nah, lawan Southampton ini penyebabnya itu adalah memang serangan kita yang sebenarnya nggak jalan. Kita udah masukin Thiago tuh, itu sebenarnya udah bagus tuh. Kita udah bahas kemarin sebelum match ya mungkin. Yeah. Karena kita memang butuh kreativitas di situ. Nah, permasalahannya adalah yang membuat saya, khusus saya, mengenyitkan dahi itu adalah penempatan pemain itu sendiri waktu lawan Southampton sih. Itu menurut saya itu waktu saya lihat line up itu saya apa ya, rasa nggak enak aja pokoknya, aneh gitu loh. Si Hendo itu jadi center back ya. Itu satu poin yang menurut saya patut digarisbawahi menjadi salah satu kelemahan kita jadinya. Memang sih Hendo bermain cukup baik di center back. Cuman menarik Hendo mundur ke belakang itu mengurangi kekuatan midfield kita sebenarnya. Padahal sebenarnya Thiago udah balik gitu ya, udah balik ke midfield. Harusnya dikombinasikan dengan Gini dan Hendo itu bisa jadi kombinasi yang sangat baik sebenarnya. Nah, masalahnya adalah Hendo ditarik ke belakang gitu loh jadi center back. Oke lah, dia main baik sebagai center back ya. Tapi itu membuat midfield kita jadi nggak jalan gitu Bang. Apalagi gantinya dia itu bukan pemain yang biasa main banyak, tapi yang baru sembuh cedera si Ox gitu loh. Yang mana dia itu masih mencari ritme permainan dia kembali setelah cedera panjang. Kalau yang main di situ tuh mungkin Curtis Jones ya, walaupun dia lagi jelek mungkin di 2 match kemarin ya. Terus atau mungkin Naby Keita ya yang memang di season ini lebih sering beberapa kali main ya, jadi udah lumayan nyetel gitu ya. Nah itu masih lumayan menurut saya, tapi yang main tuh Ox gitu yang memang udah baru sembuh cedera. Idealnya kan pemain kan kalau baru sembuh cedera dia harusnya kan turun kan bukan sebagai starter kan, maksudnya sebagai sub dulu ya kan, pelan-pelan dulu 2-3 game ya kan, dapat match fitnessnya, dapat ketajamannya kembali, baru ntar dia main full gitu kan. Nah kemarin tuh enggak gitu. Nah jadi itu sih kalau menurut saya itu kemarin tuh penyebabnya itu adalah memang komposisi kita itu ya, saya sih bukan yang mau saya sih nggak bilang bahwa saya lebih bagus daripada Klopp ya, tapi terus terang komposisi pemain yang dia turunin waktu lawan Southampton itu aneh sih menurut saya kalau komposisinya sih itu aneh. Nah di situ akhirnya membuat kita nggak jalan Bung permainannya.
Thiago yang harusnya kembali di tengah itu membuat midfieldnya kita lebih jalan, malah nggak berguna jadinya, karena ya itu Hendo ditarik ke belakang, terus juga penggantinya Ox itu belum dapat dari pemainnya, jadi akhirnya midfield kita nggak jalan gitu. Itu sih Bung, menurut saya sih Bung. Jadi komposisi pemain yang diturunkan itu salah menurut saya waktu lawan Southampton itu yang membuat kita nggak jalan. Serangan akhirnya juga gitu, ya akhirnya memang kalau saya lihat di Twitter banyak yang bilang kan ya, terlepas dari kontroversi VAR dan wasit, memang banyak yang bilang ya susah mau nyalain VAR ataupun wasit kalau kita mainnya sendiri juga busuk ya. Ya itu sih menurut saya sih benar sih, kita busuk di situ bukan yang nggak ada kreativitas, tapi nggak jalan gitu loh. Mekanisme permainan kita tuh nggak jalan karena posisi pemain yang salah tempatannya. Itu sih terlalu ngandelin lini belakang yang benar-benar kosong sih kalau gue lihat sih coach, karena kan satu sisi pemain belakang juga natif juga nggak bisa main kan, akhirnya mau nggak mau dipasang lah sih. Iya. Si Hendo akhirnya turun ke belakang itu pas lihat line up, anjir nih line up apaan sih? Agak maksa. Sama Bung, gue mikirnya ini line up apaan? Agak maksa. Ya blundernya di situ sih Bung, kalau saya blundernya di situ sih Bung. Entah klub memaksa bahwa untuk beli pemain di bulan Januari atau seperti apa, karena kan isu yang kemarin sempat dibantah sama James dibantah. Lalu kalau kita tahu lah bantahan James itu James Pierce dibantah sama James Pierce, kita tahu lah biasanya nggak valid juga kok. Waktu Van Dijk juga dibantah sama James, akhirnya datang. Thiago dibantah sama James, akhirnya datang. Nah makanya ketika Second Goldman ini dibantah lagi, anak si fansnya udah bodo amat lah, pasti juga ujung-ujungnya datang lagi. Jadi kayak biar nggak terlalu ramai banget di Twitter kali ya. Nah kalau udah menurut lu lini depan ini sendiri coach, apakah benar-benar udah mentok banget? Dan peran TAA, karena kan di beberapa akun luar pun ngebahas tentang TAA yang merasa sudah masuk Guinness Book Record sama tahun lalu jadi asis terbanyak, dan akhirnya musim ini ngerasa keterseok-seok. Tanggapan lu seperti apa coach untuk TAA sendiri dan lini depan? Oke. Nah, gagal, pasti dia gagal lah singkatnya gitu. Nah itu memang suatu rekor yang cukup buruk ya buat seorang TAA, apalagi seorang fullback. Tapi kalau menurut saya, kalau kita melihat permainan kita sendiri waktu lawan Southampton, dan itu di mana mekanisme kita nggak jalan, ya saya nggak menyalahkan TAA sepenuhnya, karena saya sendiri juga sering main sebagai fullback gitu ya, kiri dan kanan gitu ya. Nah seorang fullback itu dia bisa jalan kalau tengahnya itu jalan, Bung. Jadi dia itu kan seharusnya menunjang depan ya, menunjang sisi kanan dalam hal ini ya, sisi TAA ya, menunjang Salah nih ya, gitu ya. Nah cuman kan dia nggak bisa terlalu jauh naik ke atas begitu Bung, kalau dia nggak ada yang menjembatani di belakang ini, maksudnya nggak ada yang support di tengah ini. Nah kalau kita mau lihat sedikit ke musim lalu atau di musim-musim awal di musim ini, nah Hendo itu kalau di tengah dia, kalau Fabinho lagi main Bung ya, Fabinho sebagai DM. Nah, terus Gini main juga, terus sama Hendo. Biasanya begitu kan ya trionya kita ya. Nah, Hendo ini dia banyak ngebantu TAA di sebelah kanan Bung. Jadi kalau TAA itu naik, dia yang cover gitu. Atau sebaliknya, kalau misalnya nanti Salah yang naik atau Salah yang masuk, dia naik ke atas. Jadi Hendo ini bersama dengan TAA dan juga Salah tuh membentuk segitiga yang berjalan. Itu yang membuat lini kanan Liverpool itu jalan, betul. Mirip kalau di kiri itu kombinasinya Robo, Gini dan Mane. Nah ini tiga ini jalan nih. Nah di kanan ini nih biasanya tuh Hendo, Salah dan TAA. Nah waktu lawan Southampton, yaitu kita tahu kan Hendo ini kan ditarik ke belakang, jadi center back. Benar. Nah terus gantinya juga Ox, gitu. Nah, kalau dia gantinya itu paling nggak, tadi seperti saya bilang ya, paling nggak itu Curtis Jones atau Naby Keita yang memang udah biasa bermain juga di sisi itu ya. Karena waktu kita kemarin lawan Palace pun itu Hendo nggak main di kanan, dia nggak main di CM, tapi dia main di DM. Tapi CM itu si Naby Keita yang memang juga cukup baik bermain di sisi sebelah kanan. Terus juga waktu lawan Spurs itu ada Curtis Jones di situ, Hendo DM-nya. Lalu Curtis Jones yang main di sisi kanan, yang kita tahu juga itu kan dia bermain cukup baik di situ ya, kombinasi dengan TAA dengan Salah kita bisa menang 2-1 kan lawan Hotspur. Nah lawan Southampton kemarin itu nggak jalan Bung,
Karena itu tadi Hendo ditarik ke belakang, ya. Terus gantinya Hendo itu bukan Naby Keita ataupun Curtis Jones yang biasa memang udah biasa nyetel sama TAA di kanan, tapi yang main itu Ox yang baru sembuh cedera. Nah, akhirnya macet tuh, Bung. Ya, benar, nah, jadi nggak heran kalau pada akhirnya TAA sering memaksakan dia passing langsung ke Salah, karena kan di tengah ini nggak ada yang menjembatani kan. Ya. Iya, nggak ada supportnya. Kalaupun dia naik pun juga nggak ada yang cover. Jadi jarak dia memang dengan Salah terlalu jauh. Nah, itu yang membuat passingnya dia banyak gagal. Di situ sih menurut saya. Jadi kan itu tadi. Jadi bukan salah TAA sepenuhnya untuk match lawan Scotland kemarin, tapi ya itu tadi karena itu lebih ditunjang yaitu penempatan komposisi pemain kita yang salah. Jadi di sisi kanannya kita tuh nggak jalan, di tengahnya tuh nggak jalan. Itu yang akhirnya mengakibatkan TAA terlihat jelek banget di situ. Padahal sih sebenarnya itu bukan salah TAA sebenarnya sih. Itu menurut saya. Ya mandek ke TAA akhirnya mandek ke tengah kanan ya akhirnya Salah tuh juga mandek di situ. Terlihat banget nggak bisa ngapain malah ya. Benar, betul. Beda banget waktu lawan Palace tuh. Lawan Palace kan jalan tuh kan, sisi kanan kita TAA gitu ya, Salah. Nah, itu karena ada Naby Keita yang lumayan main di situ, Bung. Iya sih. Terus lawan Spurs juga sama tuh, ada Curtis Jones gitu kan. Nah, ini si Ox ini memang kartu mati kemarin. Ya, itu makanya salah banget tuh menarik Hendo ke belakang. Lalu Ox yang main. Padahal sebenarnya Thiago udah main tuh, Bung ya. Iya. Itu kalau misalnya Hendo main tuh di tengah nemenin Thiago dan Gini dan dia bisa bebas berkreasi di kanan karena ada Thiago kan yang mulai dari belakang. Itu mah harusnya sih hasilnya beda. Cerita ya. Hasilnya sesuai yang saya bilang kemarin 3-1. Iya, hasilnya kemarin sesuai saya bilang 3-1 itu. Cuman karena salah pasang pemain, ya itu akhirnya jadi begitu tuh. Itu sih, Bung. Kalau di depan udah nggak perlu dikhawatirin ya, Coach ya. Maksudnya emang lini depan emang seperti itu adanya kali ya. Udah karena lini tengahnya Ox yang baru balik dari cedera dan harus beradaptasi lagi, jadi lini depan juga berpengaruh. Betul. Berantakan juga jatuhnya. Betul. Nah, padahal Southampton tuh mainnya nggak tertutup banget dia. Sebenarnya bisa tuh kalau kita main normal. Banyak banget serangan kok dari Liverpool sendiri. Iya, betul. Itu dia. Nah, itu pembahasan bersama Kotoran yang ngebahas tentang maksudnya memang nggak perlu nyalain wasit, tapi memang Liverpool memang mainnya jelek banget ya, Coach. Terlihat aneh ketika kita jelek main dia. Kapan kita mainnya salah ya itu. Iya, starting 11-nya dipasang Henderson di belakang gitu kan. Itu udah fix banget salah itu kalau untuk Klopp masang di belakang. Udah salah iya. Coach, padahal kan season ini kan sebenarnya kan si Phillips dan Williams tuh main bagus sih sebenarnya. Apalagi Phillips ya. Iya. Maksud saya ya kenapa nggak Hendo di tengah terus Phillips yang main gitu. Nggak percaya banget gitu. Ya udahlah kira itu dampaknya kayak kemarin gitu. Nah, gue nggak tahu sih Coach apa yang terjadi di sesi latihan, karena kalau dilihat kan di sesi latihan satu pasti Taki kalah posisi entah semangat gedein Curtis Jones atau Taki, tapi yang dipasang malah Curtis Jones. Sedangkan kalau pemain belakang, gue nggak tahu nih anak muda ini terlihat kalah bersaing lagi sama seniornya atau memang mengecewakan pas sesi latihan akhirnya Henderson dipasang di belakang. Itu sih. Iya. Sayang banget. Nah, Coach, tanggapan Coach, respon lo untuk satu pernyataan di mana pihak berita Mirror menyatakan bahwa Gini tidak perpanjang kontrak. Apakah kira-kira siapa sih Coach penggantinya dan siapakah penggantinya, dan ketika ada isu Alaba masuk lagi gitu, naik lagi gitu. Responnya seperti apa? Apakah memang ini naik disengaja karena TAA ini banget atau seperti apa, Coach? Ya sebenarnya sih kalau mengenai masalah Gini sangat disayangkan Bung ya kalau memang dia tidak bisa mencapai kesepakatan dengan Liverpool ya. Karena ya itu kalau menurut saya Gini itu ini pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Karena perannya sih sekilas nggak terlihat ya. Bahkan sempat dicemooh fans lah ya, dianggap nggak ada gunanya segala macam gitu ya. Tapi ya justru dia ini sebenarnya kalau menurut saya pahlawan yang sebenarnya, dia dan Virgil sebenarnya, bukan karena saya fans Belanda ya, tapi karena peran mereka berdua itu di skema Liverpoolnya Klopp ini itu yang membuat cara main Liverpool itu berputar, bisa jalan. Nah sayang sih Bung kalau Gini ini tidak bisa mencapai kesepakatan. Jadi ya kalau memang itu terjadi ya saya hanya bisa mengucapkan good luck ya buat Gini ya. Semoga lebih baik juga di tempat yang baru. Tapi
walaupun dari sisi saya masih menyimpan harapan semoga terjadi keajaiban gitu ya, dan ini bisa perpanjang kontrak sama Liverpool. Gitu amin. Ya. Itu harapan saya sih. Nah, kalau untuk penggantinya, Bung, terus terang saya belum melihat calon yang bagus ya, maksudnya yang benar-benar bisa gantiin dia. Oke. Ya, mungkin memang ya kita belum tahu juga ya siapa yang bisa ganti dia juga sih, Bung, karena ya kita mesti lihat lagi sih, pantau lagi pemain-pemain yang ada. Belum kelihatan juga kan sekarang yang benar-benar diincar, karena kan sekarang fokus Liverpool kayaknya lebih ke arah belakang dulu nih ya. Belakang dulu kan kayaknya kan. Jadi emang banyak beredar nama tapi untuk lini belakang, tapi untuk tengah sendiri belum banyak berita yang bisa cukup kita pegang validitasnya. Nah, kalau mengenai Alaba sendiri, kalau Alaba ini sih memang sebenarnya di belakang dia multifungsi, Bung. Bisa back tengah, bisa back kiri, bisa back kanan. Dia sebenarnya lebih banyak back kiri sih ya. Tapi memang terakhir-terakhir di Munchen ini, di 2 musim terakhir tuh dia banyak back tengah. Gitu ya. Nah, menurut saya sih memang Alaba sendiri bukan khusus buat meng-cover TAA sih ya. Tapi ya itu lebih ke arah back tengah sih sebenarnya sih, lebih dari back tengah ini sih, karena memang back tengah kita kan sekarang terbukti rentan ya. Matip, terus Gomez. Terus sisanya kan masih muda-muda yang memang masih perlu banyak jam terbang kayak Rhys Williams, lalu Nat Phillips gitu ya. Apalagi Virgil cedera gitu ya. Nah, itu saya rasa sih Alaba lebih ke arah support lini belakang. Walaupun dia bisa main DM juga sih, tapi menurut saya sih dia lebih ke arah buat memperkuat lini belakang. Nah, kalau kita kan udah ngebahas tentang si Alaba sendiri, Coach. Menurut lo, Coach, untuk kira-kira nih, kita kan akan bertanding melawan Aston Villa. Pertandingan pertama 5-0. Pertandingan kedua 7-2. Kira-kira tanggapan lo pertama? 7-2 bangke itulah ya. Menurut lo, apakah liga ini dilepas aja? Atau harus menang lagi, atau yang ketiga main pemain muda, atau seperti apa Coach tanggapan lo, Coach, untuk lawan Aston Villa nanti? Kalau FA Cup ini, Bung ya, beda ini beda sama Piala Liga, sama Piala apa tuh yang Liga yang apa Curacao, yaitu Piala Carabao lah ya. Beda. Kalau FA ini salah satu piala yang kita memang wajib menang kalau menurut saya. Karena FA ini salah satu ya ini kan piala yang memang piala Inggrisnya kan. Dan sebagai kompetisi turnamen tertua di dunia, ya kita wajib lah di sini. Ini salah satu prioritas kita. Kalau menurut saya sih gitu, Bung. Apalagi ini match-nya, apalagi kan ini match-nya kan di weekend ini ya, maksudnya selisih seminggu dengan match sebelumnya dan match akan datang gitu ya. Bukan di tengah-tengah minggu gitu ya, bukan di jadwal padat. Jadi menurut saya sih nggak ada alasan sih, Bung. Menurut saya kita harus menang di sini. Apalagi kita kemarin habis kalah kan. Jadi menurut saya kemarin habis kalah itu, nah ajang FA Cup ini walaupun beda kompetisi dengan EPL ya. Ini ajang pembuktian kembali kita bahwa kita masih layak buat jadi tim yang diunggulkan buat juara di IPL dan termasuk di FA Cup ini. Jadi semacam pengembalian diri ya, semacam mental ya, kebangkitan lagi ya. Nah, momennya di sini nih. Ya, momennya di sini. Jadi kalau menurut saya sih ini wajib menang. Yang main pun juga harus full tim, maksudnya yang memang terbaik yang kita punya. Jadi ya itu sih full tim. Apalagi ini Villa kan ya, 7-2 kemarin kan ya. Itu layak buat dibalas walaupun beda kompetisi ini FA Cup, tapi ya itu layak dibalas ya. Jangan sampai kita kalah lagi lah sama mereka sih. Karena kan karena kan kalau salah FA Cup kemarin kita sempat kalah 5-0 waktu Nurni anak muda. Sedangkan sekarang kan seniornya pergi ke. Ya karena kita kan harus ke ini kan. Cup kan. Iya benar. Piala Dunia antar klub kan. Nah kalau sendiri berarti lu mengiyakan untuk besok pertandingan adalah full team atau memang gabungan sama anak muda atau seperti apa? Iya. Jangan. Kalau menurut saya ini saatnya kita bangkit dari kalah kemarin. Walaupun beda kompetisi, Bung ya. Tapi ini saatnya kita bangkit dari kemarin, mengembalikan mental kita, mengembalikan moral kita, ya itu harus menang. Ya kita harus membuktikan bahwa kita masih layak nih. Kemarin itu memang momennya untuk bangkit sebelum kita lawan para pedebah dari Manchester tuh ya ini match besok ini. Gitu sih. Oke. Nah, Coach, kalau ngebahas tentang lini depan, nggak usah ngebahas lini belakang lu deh. Menurut lu kira-kira Aston Villa, apakah harus ada perubahan dari match sebelumnya?
ataukah kira-kira ada perjudian lagi di lini belakang seperti kemarin? Atau seperti apa Coach? Iya. Oke, kalau menurut saya jawaban saya tegas sih Bung ya, jangan berjudi lagi lah ya gitu sama kayak tahun kemarin. Jadi tolong untuk Jurgen Klopp, untuk Mr. Klopp kembalikan Hendo ke tengah gitu ya, kombinasikan dia dengan Thiago dan dengan Gini. Ya itu sih harapan saya itu. Jadi di belakang ini menurut saya ya selain Hendo, ya Hendo balik ke tengah, di tengah itu bisa Nat Phillips sih menurut saya yang memang lebih jam terbang lebih tinggi ya kalau di kompetisi lokal ya. Jadi bisa aja, walaupun saya nggak keberatan juga kalau Rhys Williams, toh mereka berdua juga udah membuktikan selama ini bermain baik gitu. Jadi nggak ada alasan mereka nggak dipercaya. Gitu. Jadi menurut saya sih mereka harus main. Ya sisanya berarti Fabinho, lalu TAA dan juga Robo. Sebelum ke tengah kita ngebahas kiper. Apakah harus Keller atau Alisson untuk bermain di besok lawan FA Cup di Aston Villa? Alisson Bung. Tetap Alisson. Buat naikin mental ya. Ya, karena menurut saya itu tadi, ini perbaikan dari match kemarin nih, jadi pembuktian nih, yang kemarin kita masih bisa bersaing. Jadi harus pemain full tim. Apalagi itu tadi Bung jaraknya seminggu kan. Yeah. Jadi kalau untuk momen waktu istirahat itu cukup. Nggak ada alasan bahwa ini match yang karena jedanya seminggu kan ya. Jedanya seminggu jauh banget lah ya. Betul. Nah, kita udah bahas belakang, ngebahas tengah lu juga disebutin kan ada Hendo, Gini sama Thiago. Yeah. Depannya itu permohonan saya ke Mr. Klopp, tolong. Mr. Klopp. Nah, depannya apa? Jangan main lagi lah ya, jangan pasang-pasang off lagi dulu. Nanti aja mainnya udah tinggal 20 menit, 10 menit gue baru main dia. Jangan dari awal dulu, jangan deh. Mainnya kelihatan jadi busuk banget ya, maksudnya nggak maksimal banget jatuhnya kan. Ini udah begadang jam 3, nontonin orang-orang yang mainnya juga ngotang-ngotan gitu kan, jadi kayak aduh sayang banget nih. Jam 3-nya sini kan berat banget ya. Berat banget, soalnya abis match nggak bisa tidur lagi Bung kalau yang kerja langsung kerja. Mau berangkat kerja juga bingung kan? Iya makanya kan, astaga. Iya. Nah kalau untuk lini depan, apakah ada perombakan atau tetap 3 Firmansyah ini berada di depan? Karena kita lihat banyak banget yang komplain ke Muhammad Salah sampai sejauh ini ya, karena ngerasa kayak udah jual aja ke Madrid, jual aja, lepas aja lah, nggak usah diharapin lagi lah, lepas aja lah, kasih beli Mbappe lah atau apalah, jadi kayak seakan-akan udah nggak tahu ya maksudnya. Mbappe masih kelamaan, pasti juga. Iya makanya, maksudnya kecewanya terlalu berlebihan menurut gue pribadi ya Coach, karena menurut gue akhirnya banyak komen-komen yang ngerasa Suarez lebih baik atau apa lebih baik gitu, maksudnya dulu Suarez pas nggak bisa cetak gol di lawan Barca kemana gitu, maksudnya kan dia udah dikacung-kacungin kan. Nah ketika Muhammad Salah bisa ngasih yang terbaik, kenapa nggak di-support aja kalau dari fans informasi ini. Tadi lini depan tetap sama atau ada perombakan Coach? Betul. Lini depan menurut saya tetap sama Bung, tetap sama. Jadi ya itu tadi ya, saya setuju dengan Bung bahwa komplain kesalahan ini makin kesini kok makin nggak pada tempatnya ya Bung. Iya. Patut diingat bahwa Salah ini masih top scorer kita loh. Iya, tepat sekali. Masih top scorer kita sampai saat ini. Jadi nggak ada alasan untuk tidak menyertakan dia sebenarnya. Jadi dan apalagi kalau menurut saya itu tadi Bung, bahwa Salah itu nggak perform itu ya itu tadi apalagi di lawan Newcastle, WBA dan lawan terakhir yang lawan Soton ya. Itu karena mekanisme pola kita nggak jalan, karena ya itu tadi kita nggak jalan, akhirnya TAA juga kurang maksimal buat support ke depan, akhirnya dia juga nggak dapat support yang memadai. Jadi ya wajar kalau dia dalam 3 game terakhir ini terlihat busuk. Karena sebenarnya enggak gitu. Kalau lawan Palace kan waktu sisi kanannya itu berjalan, dia bisa bikin 2 gol loh dari bench. Nah itu. Jadi menurut saya depan tetap sama sih Bung. Salah, Firmino dan Mane. Coach, prediksi Coach, kira-kira Coach untuk match besok berapa gol nih versi lo? Versi gue ya, gue 3-1 Bung. Tetap ya? Kalau main normal tuh harusnya 3-1 Bung. Benar ya, harusnya 3-1 tuh. Iya sih. Astaga.
Karena bisa dibilang Liverpool tuh mainnya nggak jelek sih, nggak. Cuma kalau lagi bau tuh kayaknya yang komen tuh banyak banget. Gue nggak ngerti ya, maksudnya nggak jadi ngerasa kayak kalau nggak menang bukan Liverpool banget. Jadi kayak banyak beranggapan kalau harus banget menang gitu. Jadi kayak ketika kalah gitu banyak banget kambing hitamnya. Muhammad Salah disalahin, lalu TAA disalahin, VAR juga disalahin. Menurut lo responnya harusnya kayak gimana sih, Kok? Atau seperti apa tanggapan yang benar-benarnya? Atau menurut lo seperti apa contohnya? Menurut lo sendiri. Oke, kalau kita bermain memang kalau kita kalah, Bung. Jadi kalau menurut saya kalau memang kita gagal, nah itu lebih melihat ke introspeksi diri dulu kita ke dalam, ke Liverpool sendiri gitu ya. Apa yang salah di kita tuh apa? Kalau menurut saya sih, Bung. Cuman sekali lagi, kalaupun kita gagal itu dan kalaupun kita bermain jelek, kita harus lihat nih, ini yang memang jelek ini adalah pemainnya atau memang ada yang aneh. Misalnya kayak tadi tuh kayak lawan Southampton tuh memang formasi kita dan komposisi kita memang salah gitu. Nah, kalau memang seperti begitu ya berarti bukan salah pemain sepenuhnya, karena ya kalau emang pola bermain tim nggak jalan, ya pasti semua pemain akan terlihat jelek sih, Bung. Gitu. Jadi ya kita harus proporsional ngelihatnya. Masalahnya di mana dulu nih. Jangan kita langsung ngeblame ke pemainnya gitu. Karena belum tentu pemainnya yang salah gitu ya. Nah, kalau ya kita harus lihat juga mungkin kalau misalnya pemainnya itu kayak apa yang dilakukan oleh Karius waktu final lawan Madrid, atau kayak Adrian untuk lawan Atletico Madrid kemarin tuh yang musim lalu Champions Cup, Champions League. Nah, itu oke lah ya, itu memang karena itu kunci itu permainan di mereka di situ kunci apalagi kiper gitu. Itu apa kambing hitamnya ya itu? Iya, bukan kambing hitam sih, itu bukan kambing hitam. Ya, karena ya Bung tahu lah kita sama-sama main bola kan ya. Itu kalau nggak oke itu ngedown gitu loh satu tim itu, bakalan nggak lepas gitu. Nah, jadi, nah beda nih kalau misalnya kayak yang terjadi sama Salah sekarang, kayak lawan Southampton kemarin itu beda. Itu menurut saya kayak tadi kita udah bahas, Bung. Ya. Itu bukan salah TAA dan salah sepenuhnya. Karena ya itu tadi, karena emang midfield kita nggak jalan, nggak menunjang sisi mereka, jadi ya mereka kan kelihatan jelek gitu. Sistemnya Klopp. Dia emang lihat dulu sih diri kita sendiri, Liverpool sendiri. Terus ya itu salahnya di mana gitu. Memang sih kita jangan ngeblame bahwa lawan main bertahan, ya lawan pasti kalau lawan kita, apalagi kalau dia di bawah kualitasnya pasti dia akan main, itu mah nggak heran gitu. Yes, terus juga jangan nyalain VAR juga atau wasit gitu. Saya sih dari dulu nggak suka nyalain wasit sih, Bung. Ya. Karena ya itu tadi benar sih. Kalau ada yang bilang bahwa kalau kita mainnya bagus ya harusnya mau wasit gimana ya nggak ada masalah. Nggak masalah. Itu sih benar sih, itu benar. Jadi yang contohnya, jangan terlalu. Contoh nyatanya paling pas 7-0 kan. Pastinya 7-0 kan, itu tidak ada VAR, tidak ada sama sekali wasit yang ngaco-ngaco, benar-benar main bagus, poinnya bagus, hasil skornya juga bagus. Benar. Tapi setelah itu bau. Betul, itu aja sih, Bung. Iya, setelah itu kan, ya itu bau, benar. Belum 3 match nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Coach, lo di bulan Januari. Sebenarnya sih, Bung, sebenarnya sih, Bung. Ya, sebenarnya sih kalau menurut saya ini ada satu aktivitas kunci juga yang menurut saya Klopp salah nih. Akhirnya ada satu tindakan Klopp yang juga menurut saya, yaitu waktu mainin Jota lawan Midtjylland itu di UCL yang tadi udah menentukan itu, Bung. Iya. Akhirnya kan ini cedera tuh. Iya. Cedera kan sampai sekarang ya. Akhirnya kita nggak punya lagi buntu. Padahal kalau misalnya kalau emang Jota fit nih dalam 3 match terakhir ini nih, saya rasa sih hasilnya bisa beda. Walaupun masih bisa juga sih 50-50 ya, tapi paling enggak kita punya harapan di sana. Itu sih, Bung. Sangat disayangkan sih. Kan akhirnya dia cedera hanya gara-gara match yang nggak penting jadinya. Terus nggak bisa main pula kan, lama pula kan gara-gara cedera lutut ya. Itu sih, Bung, menurut saya. Berarti itu kesalahan kedua versi Coach Arnan tentang klub di mana di musim ini ya, Coach ya? Ya. Itu perlu garis bawahi. Jadi ini versinya Coach Arnan membahas tentang kesalahan versi klub di mana ada 2 kesalahan formasi di match kemarin Soton dan UCL kemarin memasang Jota hingga cedera akhirnya tidak bisa bermain 3 match sekarang. Kayak gitu sih. Nah, Coach, betul. Kalau pendapat lu, Coach, kalau untuk bulan Januari saat ini kira-kira penting nggak sih datangin pemain di bulan Januari atau nanti nunggu aja di musim panas atau pergantian musim? Karena kalau kita tahu sendiri
pemain bintang yang kita datangi di bulan Januari itu, terakhir yang benar-benar bintang banget itu Luis Suarez. Setelah itu di bulan Januari juga terakhir ada Virgil van Dijk. Van Dijk juga Van Dijk. Van Dijk kan juga Januari kan, ya Van Dijk, Suarez. Kira-kira menurut lo apakah ada nama besar lagi di bulan Januari atau nanti aja deh nunggu di akhir musim? Gimana? Ya. Kalau menurut saya, kalau kita mau memang beli pemain yang memang nama besar ya, memang itu idealnya memang di musim panas sih, Bung. Karena mereka lebih tersedia di sana. Karena kalau di musim dingin ini agak susah, karena ya itu tadi mereka pasti mahal banget, terus timnya juga masih membutuhkan, jadi ya berdampak ke harganya itu ya. Beda ya waktu kita beli Suarez kan memang ya Ajax mah siapa yang beli juga kalau harganya cocok pasti dilepas gitu ya. Kan Suarez juga kalau ada masalah kan Coach? Virgil pun juga sama ya. Iya betul. Virgil pun juga sama kan, itu kan Soton ya, maksudnya Southampton kan ya. Jadi emang ya kondisinya mereka memang tidak menampik jumlah jumlah uang ya tertentu gitu ya. Walaupun nggak mahal-mahal banget, tapi ya nggak murah-murah banget juga. Nah tapi kalau untuk beli pemain yang sifatnya nama besar itu mah susah, Bung. Kalau itu musim panas sih kalau memang kita mau mencoba membeli gitu ya. Tapi musim dingin ini sih menurut saya kita mesti beli sih center back terutama. Ya. Jadi ya kalau emang Klopp belum memang bisa sepenuhnya percaya sama Reece Williams dan Nat Phillips itu ya masih kadang-kadang masih belum yakin. Ya jangan sampai narik Hendo lagi ke belakang gitu ya. Cukuplah kita kehilangan Fabinho dari tengah. Iya sih. Tarik ke belakang gitu ya. Cukuplah itu aja. Ya kalau mau memang beli center back kalau memang mau sih, Bung. Menurut saya sih itu sih, Bung. Oke, itu perbincangan gue dengan Coach Arnan ngebahas tentang bagaimana Liverpool kalah, nyalain wasit tetap memang Liverpool main jelek, lalu pembahasan tentang pertandingan lawan Aston Villa yang dimana Coach kepengen full tim turunnya dan menang dengan skor 3-1. Kembali lagi seperti biasa, kalau teman-teman ada prediksi skor, pengen jawaban benar, bisa jawab di kolom komentar. Jawaban benar akan mendapatkan 25.000 untuk 2 orang, jadi totalnya 50.000. Taruh aja di kolom komentar prediksi skor versi kalian, jawabnya batasnya sampai kick off. Nanti kalau ada 2 orang yang dipilih 2 orang yang menang, tujuan aja sama. Oke, Coach, itu aja obrolan kita, Coach. Sampai ketemu lagi nanti pembahasan dengan Cibedeba. MU itu sendiri gimana kita ngebahas tentang yang mereka kemarin di mana mereka juga kemarin kalah kan lawan City, tidak dapat voucher penalti. Jadi kira-kira besok lawan Liverpool apakah dapat voucher penalti atau enggak? Semoga enggak, Bung. Jangan sampai lah ya. Oke, Coach, thank you banyak, Coach. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Teman-teman kalau mau dengerin di YouTube, di besok akan naik di YouTube atau juga di podcast, di Spotify juga akan naik 2 jam setelah YouTube naik. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi, Coach. Bye-bye. Oke, Bung. Bye-bye.